Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda. Hal inilah yang menjadi keunikan serta berkah yang amat besar darinya. Bahkan dalam keimanan pun kita berbeda-beda dengan satu yang lainnya. Sebagai umat muslim pastinya kita beriman kepada Allah Ta'ala. Namun ada juga manusia yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala yang disebut dengan kaum kafir. Di dunia ini kita hidup berdampingan dengan mereka. Toleransi dan saling menghormati kepercayaan satu dengan yang lainnya pun harus terus dijaga. Tentunya ini untuk membentuk keharmonisan antar umat beragama. Apalagi Indonesia sendiri dipenuhi dengan berbagai macam suku, ras, dan agama. Kita pun harus berbuat baik dan menolongnya saat membutuhkan bantuan. Lalu apakah boleh kita mendoakan kaum kafir sahabat beriman? Dan apa ganjaran untuk umat yang mendoakan kaum kafir? Simak video ini hingga akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut bolehkah ini hukum mendoakan orang kafir dalam Islam versi dari Magenta Islam. Mendoakan agar dapat hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan berkah yang teramat besar kepada umat manusia, walaupun ada beberapa umat yang tidak beriman kepadanya. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang kepada hambanya. Tentunya kita sebagai umat muslim pun harus terus bersyukur karena telah diberikan kenikmatan di dunia yang luar biasa. Di Indonesia sendiri memang banyak sekali orang yang berbeda suku, ras, dan agama. Hal ini pun menjadi keberagaman yang sangat apik dan tidak banyak negara yang memiliki keberagaman ini. Masyarakat Indonesia juga sangat menghormati dan menghargai kepercayaan masing-masing. Kita pun juga harus menjaga kondisi ini jangan sampai terprovokasi dari berita yang tidak jelas dan mampu meruntuhkan keharmonisan kehidupan antar umat beragama di Indonesia. Tentunya kita ingin saudara-saudara kita yang belum beriman kepada Allah Ta'ala memilih jalan untuk beriman kepadanya. Namun kita tidak bisa memaksakan hal tersebut. Kita hanya bisa melakukan doa agar mereka mendapatkan hidayah. Dan hal ini diperbolehkan dalam Islam. Seperti dijelaskan dalam hadis. Suatu hari, At-Tufail dan para sahabatnya datang. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kabilah Daus benar-benar telah kufur dan menolak dakwah Islam. Maka doakanlah keburukan untuk mereka." Maka ada yang mengatakan, "Mampuslah kabilah Daus." Lalu beliau mengatakan, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka kepadaku." Hadis riwayat Bukhari 2937 dan Muslim 2524. Dengan kekuatan doa, kita pun bisa membuat hati mereka terbuka dan tidak menyinggung apa yang mereka imani. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mendoakan perkara kebaikan dunia. Berdoa merupakan hal yang memang dianjurkan untuk dilakukan. Saat memang cobaan begitu berat, dengan berdoa kepada Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Tidak ada tempat meminta selain kepada Allah Ta'ala. Ia akan memberikan yang terbaik untuk setiap hambanya yang ada di dunia ini. Sebagai seorang muslim, kita pun harus mendoakan yang terbaik juga untuk para saudara seiman kita. Tentunya sahabat beriman. Ini akan menjadi kebaikan untuk mereka dan diri kita juga. Hal ini bisa saja menjadi jalan untuk diri kita menjadi salah satu penghuni surga di akhirat nantinya. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kekuatan doa yang dipanjatkan setiap harinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun Maha Pendengar, pasti akan mengabulkan doa kita di waktu yang tepat dan yang terbaik. Saat di dunia kita juga hidup berdampingan dengan kaum kafir yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Walau begitu, kita pun harus menjaga keharmonisan antar umat beragama dengan saling menghormati satu sama yang lainnya. Bahkan diri kita juga diperbolehkan untuk mendoakan mereka dalam perkara kebaikan yang ada di dunia ini.
Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dia pernah berpapasan dengan seseorang yang gayanya seperti muslim. Lalu orang tersebut memberi salam kepadanya, maka ia pun menjawabnya dengan ucapan wa'alaika warahmatullahi wabarakatuh. Maka pelayannya mengatakan padanya, dia itu seorang Nasrani. Lalu Uqbah pun beranjak dan mengikutinya hingga ia mendapatkannya. Maka ia mengatakan, sesungguhnya rahmat dan berkah Allah itu untuk kaum mukminin. Akan tetapi semoga Allah memanjangkan umurmu dan memperbanyak harta dan anakmu. Hadis riwayat Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad 430 yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Maka dari itu sahabat beriman, janganlah membenci mereka, tetapi berikanlah doa agar mereka mendapatkan kebaikan dan terbuka hatinya untuk menuju jalan Allah Ta'ala. Mendoakan agar diampuni dosa mereka saat masih hidup. Setiap manusia pastinya pernah melakukan dosa. Setan memang selalu mencari momok umat manusia dalam menjalani kehidupan ini. Hal tersebut dikarenakan mereka akan selalu menggoda umat manusia agar terjerumus ke dalam jalan yang salah dan menjadi penghuni neraka di akhirat nanti. Tentunya hal ini menjadi ujian keimanan yang ada dalam diri kita. Jangan sampai segala rayuan tersebut berhasil menggoyahkan keimanan yang ada dalam hati dan pikiran kita. Siksaan api neraka akan sangat pedih bagi umat yang tidak bertaubat dan kembali ke jalan Allah Ta'ala hingga akhir hayatnya. Saat kita tersadar telah melakukan dosa, maka cepat berdoa dan memohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Hal ini pun akan membersihkan diri kita dari segala dosa yang telah kita perbuat. Kita juga bisa mendoakan orang lain agar dosanya terhapuskan. Bahkan kita juga boleh untuk mendoakan kaum kafir agar diampuni dosanya selama masih hidup di dunia. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Seakan-akan aku sekarang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya hingga bercucur darah, dan ia mengusap darah tersebut dari wajahnya, tapi ia tetap mengatakan, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu." Hadis riwayat Bukhari 3477. Maka dari itu sahabat beriman, berikanlah doa terbaik untuk para saudara kita yang seiman dan kaum kafir agar mereka tidak tersesat di jalan yang salah. Dilarang mendoakan dosa mereka diampuni setelah mati dalam keadaan kafir. Dalam mendoakan kaum kafir ada batasan yang tidak boleh kita lakukan. Memang kita boleh mendoakan mereka dalam kebaikan agar mendapatkan hidayah hingga memilih jalan Allah Ta'ala di hidup ini. Namun ada beberapa doa yang tidak boleh kita panjatkan untuk mereka. Salah satunya adalah mendoakan dosa mereka dihapuskan setelah mati dalam keadaan kafir. Hal ini pun dilarang dalam ajaran Islam. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahim. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Maka dengan penjelasan tadi, kita mengetahui batasan yang bisa kita lakukan saat mendoakan kaum kafir. Hal ini pun tidak boleh kita lewati dan patuhi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dengan begitu, diri kita pun akan semakin dekat dengan surga Allah Ta'ala. Setan pun akan segan dengan hamba yang selalu bertakwa kepadanya. Doa adalah sesuatu yang luar biasa. Semua hal bisa dimudahkan oleh Allah Ta'ala karena umatnya rajin berdoa. Karena itu sahabat beriman, teruslah berdoa agar kita selalu diberikan kemudahan selama hidup di dunia maupun di akhirat. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.